Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dengan NIM 23031430033 dengan dosen pengampu Ibu Siti Soleha pada mata kuliah Sistematika Mikroba. Hari ini saya diberikan tugas untuk menjelaskan mengenai topik filogenetik pada Sistematika Mikroba. Pertama-tama kita harus mengenal dulu definisi dari filogenetik itu sendiri. Jadi filogenetik secara general adalah studi sistematis untuk merekonstruksi sejarah evolusi spesies atau taksa berdasarkan data morfologi atau informasi molekuler, data sequence. Arti data sequence di sini berarti menggunakan urutan DNA. Nah, sementara dalam mikrobiologi, yaitu definisi filogenetik pada sistem mikroba itu sendiri, merujuk bagaimana studi mengenai hubungan genetik antara kelompok mikroorganisme yang bertujuannya untuk melacak evolusi mereka. Jadi, filogenetik ini sendiri merujuk bagaimana analisis pohon filogenetik ini memahami atau melacak evolusi dari mikroorganisme, kelompok mikroorganisme. Nah, sejarah filogenetik. Jadi pada tahun 1960-an baru ada nih yang namanya bidang studi sistematika mikroba. Para ilmuwan itu membuat pohon silsilah berdasarkan urutan asam amino, protein, dan nukleotida gen. Ilmuwan bernama Carl Woese, beliau dalam penelitiannya yang berfokus pada bakteri melihat RNA dan membandingkannya dengan oligonukleotida ribosom RNA 16 RNA subunit kecil. Beliau mencocokkannya pada bakteri yang berbeda yang dapat dibandingkan antara bakteri satu dan bakteri lainnya. Sehingga beliau menemukan ada 3 domain bakteri, ada Bacteria, Archaea, dan Eukarya. Berikut penjelasannya. Hubungan filogenetik dalam sistematika mikrobia, keanekaragaman spesies mikroba dalam bumi melalui pohon filogenetik Tree of Life yang menggambarkan garis keturunan dari mikroorganisme berdasarkan data genetik urutan DNA atau RNA, spesifiknya pada urutan gen ke-16 RNA. Nah, dapat dibagi 3 domain. Yang pertama domain Archaea. Domain Archaea ini organisme prokaryotik yang sering ditemukan di lingkungan yang ekstrim. Dan domain Bacteria itu bakteri domain mikroorganisme yang beragam, termasuk patogen, simbiotik, dan organisme yang memainkan peran penting dalam siklus nutrisi. Dan domain yang ketiga ada domain Eukarya. Eukarya ini mencakup organisme dengan sel yang memiliki inti, seperti jamur, protozoa, dan alga. Lanjut, teknik apa saja yang harus kita pelajari, kita kuasai untuk melakukan analisis filogenetik? Yang pertama ada ekstraksi DNA. Jadi langkah pertama kita harus mengekstraksi DNA tersebut dari sampel mikroba sesuai dengan ketentuan cara kerja laboratorium nanti, cara kerja praktikan. Terus lanjut ke aplikasi DNA. Jadi gen target seperti RNA tersebut akan diaplikasikan menggunakan reaksi berantai polimerase PCR. Dan setelah di PCR, maka terbentuklah sequencing DNA.
Urutan DNA ini diaplikasikan dan ditentukan menggunakan sequencer DNA. Dan terakhir, barulah kita menganalisis filogenetik. Jadi, data urutan yang sudah di-sequencing itu dianalisis untuk menggunakan supaya pohon filogenetik itu bisa terbangun. Lanjut, di dalam analisis filogenetik, itu data sequencing yang sudah kita analisis untuk membangun sebuah pohon kekerabatan, itu tidak sembarangan plek-tiplek. Tentu kita harus memilah metode-metode apa saja yang kita pakai. Nah, metode jarak, distance based of methods, bagaimana menghitung jarak antar urutan untuk membangun pohon berdasarkan pasangan yang paling mirip, atau yang kita sebut juga dengan metode UP-Gamma. Nah, metode UP-Gamma ini berbeda. Kalau yang tadi itu menghitung jarak antar urutan untuk membangun pohon berdasarkan pasangan yang paling mirip, sementara UP-Gamma ini menggunakan rata-rata jarak antara kelompok untuk membangun sebuah pohon filogenetik. Lanjut ke metode maksimum Lakewood ML menggunakan metode fosilitik untuk membangun pohon yang paling mungkin terjadi berdasarkan data akurat untuk data kompleks, tetapi memerlukan lebih banyak waktu. Yang ketiga, metode Bayesian menggunakan statistik untuk memperkirakan pohon dan menghitung kepercayaan untuk setiap cabang-cabang pohon. Lanjut, metode Parsimony memilih pohon yang paling sederhana dengan jumlah perubahan genetik yang paling sedikit. Metode ini mudah dipahami tetapi kurang akurat untuk data yang besar dan kompleks. Yang terakhir, jaringan filogenetik menggunakan jaringan untuk menggambarkan hubungan evolusi yang lebih kompleks, seperti transfer gen horizontal. Membuat suatu pohon filogenetik itu tidak semata-mata manual, karena akan susah, guys. Jadi kita gunakan bioinformatika, kita gunakan teknologi. Pohon filogenetik ini menggunakan alat-alat bioinformatika untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara kekerabatan suatu spesies mikroba. Nah, ada beberapa alat dan perangkat lunak untuk analisis filogenetik. Yang pertama ada Mega Molecular Evolutionary Genetic Analysis, software yang digunakan untuk analisis filogenetik dengan berbagai metode yang sudah kita jelaskan tadi. Terus bisa dibaca ada RAXM untuk analisis filogenetik berbasis maksimum. Terus ada MR-based software untuk melakukan analisis filogenetik berbasis pendekatan. Jadi setiap metode itu menggunakan perangkat lunak yang berbeda-beda. Nah, lanjut ke sebuah penelitian. Jadi ini contoh penelitian dari jurnal Universitas Samratulangi by Steny Culture. Di dalam penelitian beliau berjudul posisi filogeny molekuler bakteri Bacillus sp yang diisolasi dari media culture rotifer berbasis pakan limbah perikanan. Jadi di sini dalam penelitian ini digunakannya pohon filogenetik untuk menentukan posisi filogenetik dua isolat bakteri, tentunya yang diisolasi dengan kultur, apakah merupakan isolat bakteri yang berasal dari genus yang berbeda. Maka terbukti dari metode yang digunakan hingga menghasilkan hasil sequence dengan analisis menggunakan sequence scanner versi 2.0 dan analisis sequence ini dilakukan dengan Genius Prime versi 2020, maka
isolat bakteri dilakukan dengan metode BLAST, Basic Local Alignment Tools, dengan analisis filogenetik menggunakan perangkat software MegaX, di mana menggunakan metode maksimum likelihood, sudah kita jelaskan tadi. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua isolat bakteri F0031 dan F0033 ini merupakan isolat bakteri yang berasal dari genus yang berbeda, yaitu genus Bacillus F0031 dan genus Mesobacillus F0033. Jadi, kesimpulannya isolat bakteri F0031 ini memiliki kesamaan terdekat dan berada pada posisi percabangan filogenetik yang sama dengan B. cerenus dengan isolat F003 MJ Kutzkeli. Jadi, pohon filogenetik ini bisa menganalisis suatu genus bakteri, tentunya dengan metode langkah-langkah yang seperti untuk mengkultur bakterinya dulu dan lain-lain. Lanjut, aplikasi apa saja yang bisa diaplikasikan dalam filogenetik ini? Kira-kira apa saja yang bisa diaplikasikan dalam sistematika mikroba? Yaitu 1, identifikasi spesies baru. Apa maksudnya? Jadi pohon filogenetik ini bisa mengidentifikasi mikrobia dengan menemukan spesies baru, bisa mengidentifikasi jika ditemukannya kesulitan berdasarkan karakter morfologi, maka akan digunakan urutan DNA yang dianalisis menggunakan filogenetik. Nah, yang kedua, pemahaman relasi evolusi. Maksudnya apa? Jadi hubungan evolusioner antara berbagai jenis mikroba itu bisa diidentifikasi atau bisa digali bagaimana mereka berkembang dan beradaptasi melalui filogenetik. Yang ketiga, mikrobioma manusia dan ekologi mikroba. Jadi menggunakan filogenetik untuk memetakan komunitas mikroba dalam tubuh manusia dan lingkungan, serta memahami bagaimana interaksi dan dinamika evolusioner ini yang terjadi di dalamnya gitu. Nah, yang terakhir ada epidemiologi molekuler, asal usul. Jadi menggunakan pohon filogenetik ini mempelajari bagaimana asal usul jalur penyebaran patogen atau mikroba ini dalam suatu populasi tentunya. Nah, kita masuk ke slide terakhir. Apa sih tantangan dan perkembangan metode filogenetik ini? Jadi tantangannya itu dan sekaligus perkembangannya yaitu polimorfilisme genetik. Artinya apa? Dalam urutan genetik itu pasti ada namanya variasi. Nah, dalam spesies atau dalam kelompok mikroba. Jadi dalam analisisnya tentu kita harus teliti. Pasti adanya kerumitan atau penyusunan supaya si filogenetik itu berisi data-data yang akurat gitu. Nah, keterbatasan data genetik yang kedua. Jadi urutan genetik yang terbatas atau sulit ya dianalisis secara menyeluruh itu dapat menghambat akurasi dari filogenetik ini sendiri. Yang ketiga, ada kompleksitas genom mikroba. Jadi maksudnya apa? Jadi genom yang sangat kompleks itu benar-benar bergantung pada interaksi genetik dengan mikroba lainnya. Jadi benar-benar mempengaruhi interpretasi dari pohon filogenetik ini. Nah, kita sudah sampai di slide terakhir. Artinya, kita sudah membahas bagaimana filogenetik pada sistematika mikrobia. Jadi dapat disimpulkan kalau filogenetik itu membantu dalam mengklasifikasikan mikroba lebih akurat, mengungkapkan bagaimana hubungan evolusioner
antara spesies yang sebelumnya tidak dapat dilihat dengan metode seperti morfologi, sehingga diciptakanlah filogenetik ini untuk mempermudah melalui sequencing DNA. Dan apa sih analisis filogenetik ini metodenya? Ya, yang tadi ada metode jarak, ada metode maksimum, ada metode Bayesian, ada metode Parsimon, ada jaringan filogenetik. Dan terbukti melalui beberapa penelitian kalau pohon filogenetik ini bisa untuk membantu, benar-benar bisa membantu klasifikasi mikrobia, khususnya untuk mengidentifikasi apakah suatu genus spesies itu berbeda dengan yang lainnya gitu. Dan juga tantangannya tergantung dari tingkat ketelitian kita, yaitu, dan tergantung juga variasi dalam suatu genetik itu apakah rumit atau tidak gitu. Dan juga tergantung dari keterbatasan data, tergantung dari data genetik. Oke, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi filogenetik dalam sistem mikrobia. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materinya bermanfaat dan semoga kita dapat bertemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.